warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan selalu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul seperti biasanya. Tak lupa salam dan selawat senantiasa kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Karena masih mendekati bulan April, hari ini saya memilih tema untuk kultum adalah melalui semangat perjuangan Kartini kita wujudkan pemimpin wanita yang tangguh di era digital. Kita semua sudah mengenal ibu kita Kartini ya, dimana dia adalah seorang wanita Indonesia pertama yang mengedepankan emansipasi, yang berjuang untuk kemajuan wanita. Beliau lahir 21 April 1979 di Jepara di Desa Mayong. Dia adalah putri dari seorang bupati Jepara yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Nah, ketika masih kecil dia sekolah, karena dia golongan bangsawan, dia bisa bersekolah di ELS, yaitu Europe Legal School, sekolah anak bangsawan dan orang-orang Belanda, sampai usia 12 tahun. Ketika 12 tahun dia sudah berhenti untuk tidak sekolah, karena pada waktu itu ada peraturan bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah. Nah, kecuali karena Bukat ini dia seorang bangsawan, dia bisa bersekolah di sekolah Belanda. Selama setelah dia 12 tahun dia dipingit, artinya tidak boleh keluar rumah, nunggu sampai dia ada yang melamar. Nah, selama dipingit itu Kartini tidak hanya diam atau bermain ya, 12 tahun kan biasa anak sedang bermain, tapi dia sudah tumbuh menjadi seorang wanita yang cerdas, giat dan rajin. Dia berusaha untuk menulis dan membaca majalah-majalah dari Belanda, karena dia bisa belajar bahasa Belanda ya, karena dia sekolah di LS, bisa baca tulis dan bisa berbahasa Belanda. Dia menulis, membaca buku Belanda, kemudian juga berkirim surat dengan orang-orang Belanda. Nah, suratnya itu dia bersurat menyurat itu bukan surat seperti misalnya, hai apa kabar, bagaimana hobimu, tidak ya, tapi suratnya itu adalah isinya diskusi. Saya pernah baca waktu saya masih kuliah dulu, isinya tentang diskusi, apa itu kemajuan, apa itu emansipasi, pokoknya tentang bagaimana berusaha dia dari surat itu dia bertukar pikiran, membuka sakarwaka. Dia punya prinsip bahwa wanita itu bisa maju kalau ada bisa melakukan pendidikan. Nah, dia berusaha untuk untuk mengatakan itu kepada teman-temannya bagaimana dia konsen terhadap pendidikan. Nah, ketika dia bisa mewujudkan itu ketika dia menikah dengan seorang bupati Rembang, Bupati Rembang. Karena keadaan itu dia menikah dan dia dipoligami karena dia adalah menjadi istri keempat dari Bupati Rembang. Tapi Pak Bupati masih memberikan dia kesempatan untuk mendirikan sekolah sederhana. Di situ dia mengajari anak-anak perempuan orang biasa untuk membaca, menulis dan juga belajar keterampilan. Walaupun mungkin tidak sebesar jasanya, misalnya dia sampai bisa membuat sekolah tinggi, tapi dia sudah berusaha berjuang sekuat tenaga dia untuk memajukan perempuan. Tidak hanya sekedar, kalau orang Jawa dulu bilangnya konco wingking. Nah, dia berusaha untuk itu, dan sayangnya usia beliau tidak lama ya, karena 25 tahun beliau meninggal, dan surat-suratnya itu dia dibukukan dalam buku terbit habis gelap terbitlah terang. Nah, menurut Kartini seorang perempuan dari memaknai dari kisah Raden Ajeng Kartini bahwa seorang pemimpin wanita muslimah agar di era digital itu mempunyai ciri ya. Apa itu ciri wanita muslimah di era digital itu? Pertama adalah dia menjadi seorang yang mau untuk punya iman yang kuat dan bertakwa, karena di era digital ini tantangan itu sangat besar sekali ya. Kalau tidak kuat iman dan tidak bertakwa, itu gangguan itu sangat banyak di era digital ini ya. Bukankah Allah sudah mengatakan di surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau mengubah nasibnya. Jadi Kartini menginginkan bahwa perubahan dia mau maju itu mulai dari diri sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain, mau dari diri sendiri. Kemudian di hadis Rasulullah juga ada juga yang di hadis Ibnu Majah itu mengatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Berarti menuntut ilmu itu
tidak hanya untuk kaum laki-laki itu, untuk semua muslim itu berarti laki-laki dan perempuan. Kemudian juga yang kedua, jadi pemimpin wanita itu adalah harus cerdas dan berilmu. Bagaimana dengan cerdas seperti cita-cita Kartini, yaitu melalui pendidikan. Bukan harus sekolah tinggi, karena pendidikan sekarang bisa melalui membaca buku, lewat membaca pengalaman kehidupan sekitar, terus membaca dari HP. Kita bisa memilih mana informasi yang baik, bukan informasi yang sampah. Kemudian juga kita harus bijak dalam bermedia sosial. Karena terus terang sekarang godaan media sosial itu sangat-sangat berat, terutama TikTok ya. Kalau misalnya kita nggak bijak itu, pengennya kita mau beli apa saja yang dipromosikan, beli. Apalagi kalau misalnya kita lagi mau cari gamis, kita buka TikTok soal gamis, nanti setelah itu muncul selalu terbuka yang namanya gamis, karena dia sudah bisa mengetahui kita lagi butuh ini, nanti kita langsung butuh uang. Kalau kita nggak bijak, uang kita akan habis untuk belanja. Makanya jadi wanita pemimpin muslimah itu juga harus bijak. Kemudian juga harus berani dan percaya diri. Nah, kita misalnya jadi seorang pemimpin, jadi misalnya pendakwah, kita tuh kurangnya apa? Toh misalnya saya kurang mengenai teknologi digital, kita bisa belajar. Kalau belajar malu sama teman bisa lewat HP. Sekarang banyak, kalau misalnya kita pengen deket sama Bu Nida, kita bisa belajar. Harus mau belajar. Yang bikin kita nggak percaya diri itu apa sih? Oh, aku gaptek kalau teknologi, ya itu yang dikejar. Kita nggak bisa ngomong. Oh, sekarang bisa belajar public speaking. Banyak sekali, asal kita ada kemauan. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri, mau atau tidak. Dan itu banyak contoh nyata ya, perempuan-perempuan yang berhasil menjadi pemimpin. Tidak hanya pemimpin, ada presiden dulu pernah kita perempuan, juga ada pemimpin usaha. Seperti saya berapa kali lihat kontennya Mbak Di itu ya, pengusaha Bolosego dan Pisau Legend, itu perempuan yang dulu dia jatuh tidak bisa dia bisa mempekerjakan 30 wanita di rumahnya, bisa menghidupi 35 perempuan. Kan lumayan, ibu rumah tangga, diajak kerja, hanya bisa menghasilkan pemasukan. Dari ibu 35 itu kan ada beberapa mulut yang harus disuapi, itu kan berarti dia adalah orang yang sangat bermanfaat ya. Jadi pemimpin juga harus yang bermanfaat buat sekitarnya. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Berarti kita mengharap bahwa cita-cita Kartini, kita bisa mengambil bahwa cita-cita Kartini biar kita maju melalui pendidikan. Sekarang kita sudah terbuka, sudah diberi kesempatan untuk belajar, untuk keluar, untuk sekolah tinggi, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Walaupun misalnya kita tidak sekolah pun bisa lewat media sosial, lewat mengamati sekitar, itu juga melalui termasuk dengan pendidikan. Dan semoga perjuangan Kartini yang mampu melahirkan pemimpin wanita yang muslimah dan tangguh, terutama di era digital ini. Mungkin yang saya sampaikan saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.